profesor yang akan dikokohkan sebagai profesor emeritus. Makanya setelah jadi selamat tadi saya berbisik, oh jadi tidak boleh tahu kalau sudah emeritus itu ini rangkap. Oh katanya ndak bisa Bu. Saya bilang memang mereka yang berpikiran secara hukum menurut saya kok tidak progresif ya. Iya kalau saya kenapa tidak boleh gitu. Saya sih bilang dimanapun kalau mampu itu boleh. Karena itu memberikan pengetahuan kepada siapapun. Saya pernah di Fakultas Pertanian. Karena tidak tahu apapun, tiba-tiba tidak boleh suruh keluar dari kuliah. Bingung toh saya. Saya datang ke bapak saya maunya teriak-teriak nangis. Karena bapak saya itu udah ada yang namanya apa? Kalau mau masuk ke anak tuh pakai ini. Apa? Kata belece. Bapak saya enggak, kamu pergi sendiri, kamu bayar sendiri. Itu Bung Karno. Jadi waktu itu saya mau teriak-teriak karena apa? Ini politik apa sih? Katanya Pancasila, tapi tidak berkemanusiaan. Dan juga apa? Memangnya kalau orang Indonesia mau pintar itu enggak boleh. Tapi bapak saya hanya bilang, tepok ini saya. Kamu itu pintar, tahu apa enggak? Cari saja ilmu dimanapun juga. Loh kok berhasil ya? Terus masuk ke psikologi. Tapi karena terus saya kok kepakai untuk bantu dosen-dosen. Ya sebagai asisten begitu. Tapi terus saya pikir loh enggak dibayar, hanya dikasih makan siang saja. Sudah itu lama-lama kok mau dibawa keluar Jawa. Padahal anak saya sudah 3. Jadi saya rembuk sama suami saya. Udah deh saya berhenti aja dulu. Lah itu kan kamu kepingin ini punya apa? Punya gelar. Alah sudahlah nggak usah gelar-gelar. Yang penting ininya yang pintar. Tolong kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu ya. Susah-susah loh datangkan saya. Karena saya masih presiden ke-5 loh. Protokolnya ada loh. Nah, jadi kalau ndak mau tepuk tangan ya ndak usah. Tapi saya tadi bilang kelihatan banget sih keraguannya anak sekarang. Mbok yang gila gitu loh. Saya tuh seneng gitu banget loh. Iya deh. Makanya begitu denger kan banyak yang pada terus, oh ibu mau datang. Jadi bukannya untuk Mas Arief, bukan. Tapi kok mau lihat saya, nonton saya. Terus nanti banyak kalau ibu-ibu yang bilang begini, kok ibu muda masih, Bu Mega kok masih muda ya? Saya ini udah 79 loh. Artinya apa? Semangatnya yang masih besar. Karena saya lihat ini kok negara makin hari saya bilang kayak poco-poco. Loh ya loh. Nanti kalau awas ya. Kalau mau dikeluarkan di medsos boleh. Tapi jangan dengan banser-banser loh. Baser-baser itu saya bilangnya banser-banser. Karena apa? Enak aja kalau mau jelekkan saya. Katanya saya ini jual pulau si Padan Ligitan. Saya dalam batin dipikir saya nggak punya pasukan apa ya, ntar tak cari. Nah gimana, tapi saya terus mikir kita nih Pancasila, dia kan cari duit juga, jadi ya sudahlah biarin. Terus AI tiba-tiba ada. Itu saya ketawa betul. Masa saya Mbak Puan ini Pak Ganjar jadi iklan kue? Loh betul loh. Lalu langsung saya bilang kalau masih diteruskan saya suluk iku Ganjar. Iya.
terus minta maaf mereka. Ya sudah, jangan dong. Padahal saya suka mikir juga, lah boleh juga gitu, tapi ya jangan kue lah. Loh ya bener gak ya? Terus yang bawa kuenya kamu loh. Ai gawat. Saudara-saudara sekalian, bagi saya sidang Senat Universitas Borobudur pada hari ini bukan sekadar ruang akademik. Jadi kan agak-agak sama toh sama Mas Arief. Ini adalah ruang perenungan kebangsaan. Pengukuhan Profesor Dr. Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus menghadirkan kembali kesadaran kita bahwa hukum formal bukanlah sekadar disiplin ilmu, tetapi sebetulnya harus menjadi medan perjuangan. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat dan apresiasi seraya menempatkan pemikiran beliau sebagai bagian kesinambungan pergulatan ide dalam memahami hakikat negara, hukum dan keadilan. Saya tambahkan, jadi keadilan itu sekarang yang saya sebut keadilan yang berkeadilan. Karena sekarang ini keadilan itu sudah kayaknya tidak ada. Jadi tidak berkeadilan. Jadi saya pikir ini gimana ya? Saya sangat prihatin, betul. Kalau saya melihat dari mereka yang menjadi orang-orang yang menjalankan hukum. Lah kok begitu ya caranya? Ini nanti tanggal berapa ya Hasto? Yang kuda tuli? Juli ya. Dulu saya tuh sudah makanya berpikir hukum formal Indonesia itu harusnya bagaimana toh? Karena bayangkan itu terkenalnya dengan kuda tuli ketika kantor kami di Ponegoro itu kan diserang. Lah saya sampai datang ke Menteri Pak Mendagri. Saya bertanya, loh partai saya itu sah kan? Sah kata dia. Lah kenapa kok saya kok saya diserang? Nah ini yang ingin juga saya minta, cobalah kalian itu sebagai orang hukum harusnya juga mempunyai hati nurani yang betul-betul tidak dipermainkan oleh siapapun juga. Maksud saya adalah apa? Jangan hanya dengan hukum formal. Maaf, kalian pamannya menjadi jaksa, lalu hakim dan lain sebagainya. Lalu dengan gampangnya terus kok bisa ya untuk menentukan bahwa itu harus dilakukan dengan cara hukum. Oke, saya ikuti pada waktu itu. Karena apa? Saya diminta untuk dimasukkan ke dalam proses hukum. Nah, waktu itu hukum yang diadakan adalah hukum sipil. Dan pada kenyataannya ternyata pada waktu itu betul-betul bahwa kami kan ada di rumah sendiri, kantor pun tidak mengganggu keluar. Dan saya sudah membuat, karena itu dibilang oleh sementara, di PDI, waktu itu masih PDI, itu kan mau mimbar bebas, tidak ada ininya. Saya melakukan mimbar demokrasi dan ada aturan-aturan yang saya buat sebagai ketua umum bahwa tidak boleh mencaci maki dan lain sebagainya, tapi secara strict adalah menyampaikan sebuah harapan apa yang diinginkan. Masa begitu lalu diserbu? Akhirnya ketokannya apa? Itu adalah yang namanya
harus diteruskan dengan yang namanya koneksitas antara pengadilan sipil dan pengadilan militer. Nah, saya waktu itu sebagai ketua umum, saya ini tulis surat katanya harus ke POM ABRI. Sudah sampai 2 kali, tidak ada jawaban. Nah ini sebagai, saya tidak provokator loh, ini kejadian benar. Makanya kalau nanti dibilang oh Bu Mega provokator, no. Saya cinta pada negara ini, tapi saya tidak mau yang namanya negara ini diobrak-abrik oleh orang-orang yang hanya ingin merasakan kekuasaan. Mohon maaf, itu yang saya tidak mau. Nah sampai hari ini kan orang pinter-pinter semua ini, sampai ke belakang. Tolonglah berbicara. Bagaimana sebenarnya yang jalannya kalau ada sebuah pengadilan itu harus bisa koneksitas. Dan mengapa tidak dijalankan? Apa aturannya kalau menolak atau apa? Tidak ada sama sekali. Satu. Yang kedua, saya prihatin sekali yang masalah anak yang disiram air keras. Nah, saya lihat, saya tidak akan sebut namanya. Loh, kok lucu ya? Ini pertanyaan bagi para orang pintar. Bahwa sebenarnya kalau seperti itu, pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil? Bolehkah seseorang itu yang menjadi korban itu meminta melalui pengadilan apa yang dia inginkan? Monggo, tolong dijawab, tolong dipikirkan bahwa kok tiba-tiba masuknya ke pengadilan militer. Pusing saya, jelek-jelek. Saya ini pernah yang namanya wapres. Saya ini pernah yang sampai hari ini masih disebut presiden kelima. Jadi saya melihat hukum formal Indonesia, apakah begini ya? Hanya seenak-enaknya saja. Tidak bolehkah? Tadi sama siapa yang menyebut tadi, saya sangat senang dimanapun saya mengatakan, karena itu adalah bagian dari konstitusi. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Artinya apa? Ya orang miskin, ya orang yang namanya disabel, ya orang yang mungkin juga gila, tapi dia sebenarnya ingin menentukan sesuatu bagi dirinya. Nah, mana hukum bagi mereka? Ayo jawab. Kalau ada yang berani jawab. Nah kalau saya siapa suruh kasih lecture. Saya kalau kasih lecture, saya bisa sampai 4 jam loh kalau dibolehkan. Betul, saya tantang yang namanya hadirin itu. Karena apa? Ya, saya tidak mau republik yang telah dibuang oleh para pejuang. Kalian pernahkah ke Taman Makan Pahlawan? Coba cari, di situ banyak yang namanya nisan tidak bernama. Saya nanya, why? Kepada pengurus, apa kata pengurus? Loh Bu, ditemukannya kemungkinan sudah hancur dan lain sebagainya. Luruh hati saya. Dari kecil anak-anak saya suruh ikut sama saya. Kalau ke Taman Makam Pahlawan, saya suruh bawa bunga. Kamu cari yang namanya nisan yang tidak ada namanya. Mereka kan bertanya, itu yang saya pancing. Jadi apa? Kalian pun harusnya berpikir seperti itu. Kalian bisa seperti ini kalau bukan karena mereka yang ada di Taman Makan Pahlawan ataupun yang di mana saja yang telah ikut berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Sekarang lupa. Betul nggak? Tepuk tangannya kan nggak meriah. Loh iya, menunjukkan kalian itu bukan lagi punya namanya rasa pejuang. Kalau sementara nanti, saya sampai ketawa. Masa sih yang namanya perang Iran ini, saya diajari sama bapak saya geopolitik. Coba kalau tiba-tiba nyerang ke kita juga, kalian mau?
jadi ininya apa namanya? Apa kalau ini sukarelawan. Ayo, jangan siap aja kalau sini kalian nggak gini loh. Saya kalau ngelihat suka aduh kenapa sih orang Indonesia sekarang lemes ya. Maunya tuh diapain? Maaf beribu maaf. Harus maunya mencari kedudukan, uang. Mau gimana? Republik ini tidak ada yang namanya ketika Bung Karno mengatakan kita mesti membuat Indonesia itu dengan apa? Nation dan apa? Character building untuk punya karakter. Saya kalau maaf ya nanti kalau udah dibilang oh Ibu Mega tuh komunis. Enak aja emangnya gitu loh. Marhaenisme dibilang komunis loh, monggo ke sana. Itu adalah makamnya seorang petani Marhaen yang ketika bapak saya menanyakan kepada dia bagaimana kehidupan dia, maka dia berkata semuanya saya punya. Tanah iya, uang ada, beras ada, tapi tidak bisa, hanya itu cukupnya saya. Makanya ide itu oleh Bung Karno dinamakan Marhaenisme untuk apa? Setiap warga negara Indonesia mestinya mempunyai yang namanya kehidupan setidaknya seperti yang namanya Bapak Marhaen itu. Sekarang Ayo, sekarang apa? Yang nama pinjol lah. Loh ya, itu apa tidak ada yang melindungi? Ada. Jangan bohong loh. Ini yang ngomong presiden kelima loh. Ada. Ya nggak ada yang tepuk tangan toh, wedi kan? Berarti ada yang pada ikut pinjol. Online. Lo saya tuh mikir kipi itu maunya. Coba dong pikirkan anak-anak kecil baru keluarkan kapan itu ya? Apa? Pelarangan untuk tidak boleh ini apa? Dari HP-nya. Lo ya itu betul sekali. Gimana anak umur berapa? Melakukan perundungan dan lain sebagainya. Bagaimana ibu-ibu? Tolong dong lihat anak-anaknya. Kenapa sampai bisa dirundung? Kenapa sekarang ibu-ibu itu lalu yang dipikirkan apa? Saya juga ibu-ibu loh. Saya melihara anak loh. Semuanya alhamdulillah. Cucu saya 7. Mau sudah bulan ini yang dapat gelar jadi 6. Tinggal 1 karena umurnya lebih pendek, lebih jauh dari kakaknya. Saya dikasih tahu loh Pak kalau mesti berhenti. Kan tadi saya udah ngomong. Pidato pengukuhan yang berjudul Negara Hukum Indonesia bukan negara undang-undang itu betul banget kok. Sekarang heboh toh urusan pemilunya yang akan datang. Saya tuh sampai mikir ini benernya buat rakyat atau buat sopo toh? Iya loh, karena apa? Kalau sampai DPR saja sampai hari ini katanya mau diambil oleh pemerintah. Loh, saya bilang kok diambil oleh pemerintah. Menunjukkan bahwa yaitu keadaan sekarang ini kok menurut saya yang saya sebut yaitu poco-poco tadi. Padahal sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Dr. Arif Hidayat, kondisi hyper regulation justru sering menjauhkan hukum dari nilai keadilan, moral, etika, dan kemanusiaan.
Hukum menjadi tumpukan teks, bukan lagi cerminan nurasi bangsa. Seperti tadi, saya ingin tanya, nanti tolong dijawab. Apa ndak boleh minta ya? Kalau kan ada jaksanya yang katanya mau mengambil paksa. Saya sampai bingung loh. Emangnya enak aja pakai kalau udah jaksa, maaf ya. Wah, terus kalau nggak mau datang dipanggil paksa gitu. Loh, terus kemana ya menurut saya hukumnya? Kenapa buat saya orang sipil, kenapa kok dimasukkannya ke pengadilan militer? Ini saya terbuka untuk kalian mikir, kenapa? Kan gitu. Nah, belum lagi yang namanya air keras. Itu, air ini. Kok bisa terjualkan itu pasti sampai sebegitu banyaknya. Saya tekan sampai mikir, apa ya maunya orang Indonesia sekarang? Apakah ingin menguasai dengan kekuasaan yang telah diberikan? Bukankah kita di dalam konstitusi itu seharusnya kan mengingat kepada yang namanya rakyat itu? Apakah tidak ada gunanya lagi? Itu silahkan dijawab. Monggo, kalian orang-orang pinter loh. Bisa, beranikah tidak menjawabnya? Itu persoalannya. Dalam konteks ini saya ingin menegaskan kembali bahwa hukum Indonesia harus dipahami sebagai proses yang hidup, bukan teks mati. Makanya saya bertanya, nanti dibilang kalau ada yang ini mau jelekkan, lah ya monggo aja. Ya karena bukan apa, saya nanya bener kan? Kalian juga sebetulnya kalau mau nanya juga pasti kalau berani loh ya. Sekarang ini yang saya lihat keberanian di masyarakat itu betul-betul menjadi seperti apa ya? Jadi senyap. Saya tidak setuju kalau ada demonstrasi. Lah, waktu kemarin yang Agustus itu tiba-tiba ada yang dari ini kami punya pengacara mengatakan bahwa itu kan diinikannya untuk ke partai kami. Saya ketemu dengan Pak Prabowo, saya mengatakan pada beliau, Pak, kalau memang kami buktinya saja dulu gampang, kita sama-sama ketua umum, jangan begitu dong, hanya mengatakan itu yang di belakangnya adalah merah. Apakah akan seperti itu selalu kita? Yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, yang katanya kita harus bergotong royong, yang katanya kita berpancasila, hanya untuk menjatuhkan seseorang ataupun kelompoknya karena tidak bisa sama. Apakah kita ini sudah menjadi negara apa? Coba tolong saya diberitahu. Di sana saya lihat ada yang berpakaian, itu mungkin Bapak Angkatan Darat. Sebagai presiden saya yang memisahkan antara TNI dan Polri. Apa dipikir itu gampang?